too early. My engine. Whoa, steady there. Stop watch. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di film. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film animasi yang berjudul Planes Fire and Rescue, yang merupakan sequel dari film Planes yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Film ini merupakan spin-off dari film Cars. Film ini dirilis pada tahun 2014, yang diproduksi oleh Disney Toon dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini menceritakan Dusty sebagai legenda balap pesawat yang menjadi anggota pemadam kebakaran dengan petualangan dan teman baru dalam hidupnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Dusty sebagai legenda perlombaan pesawat, yang selalu mendapatkan juara pertama dalam setiap perlombaannya. Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkenal. Lalu scene berpindah di mana Dusty berada di kampung halamannya untuk mempersiapkan diri tampil pada acara festival jagung yang akan digelar. Dusty pun berlatih bersama Skipper. Oh ya, bagi kalian yang lupa, Skipper adalah pelatih dari Dusty dan merupakan mantan anggota militer. Dusty pun dilatih untuk persiapan pada pertunjukannya. Awalnya semua berjalan lancar, tetapi saat Dusty sedang melakukan manuver, sesuatu di dalam mesinnya mengalami kerusakan yang mengakibatkan ia harus mendarat darurat. 270 at 5, runway 27 clear to land. Saat di hangar, ia diperiksa oleh Dottie tentang masalahnya. Dottie merupakan sahabat dari Dusty. Dusty mengira kerusakannya adalah hal yang sepele. Setelah selesai memeriksa, Dottie memberitahu kepada Dusty bahwasanya gearbox milik Dusty telah rusak. Dan itu merupakan masalah yang fatal, karena gearbox milik Dusty sudah tidak diproduksi lagi, yang membuatnya harus terbang pelan dan mengikuti lampu peringatan pada panel miliknya yang tidak boleh sampai merah, atau Dusty akan rusak dan tidak bisa terbang lagi untuk selama-lamanya. Hal tersebut tentu saja membuat Dusty bersedih. Malam harinya, Dusty mencoba terbang sendirian dan memaksakan dirinya untuk terbang cepat, sehingga lampu merah pada panelnya muncul yang membuatnya ragu dan tidak fokus. Hal itu membuat ia hampir menabrak tower di depannya. Untungnya, ia berhasil menghindar. Tetapi ia mengalami kesulitan dalam mendarat, yang membuatnya menabrak tiang dan menyebabkan ledakan dan kebakaran yang besar. Mr. Mayday, yaitu mobil pemadam kebakaran, langsung segera berusaha memadamkan api. Tetapi karena peralatan yang sudah tua, usahanya gagal, yang membuatnya harus menumbangkan menara air agar dapat memadamkan api. Untungnya hal tersebut berhasil. Keesokan paginya, tim keselamatan transportasi datang untuk menginterogasi Mr. Mayday dan menyalahkannya karena peralatan yang sudah tua dan penanganan yang salah dalam menangani kebakaran. Hal itu mengakibatkan bandara ini harus ditutup dan dapat dibuka jika bandara memiliki 2 pemadam kebakaran dan peralatan yang mumpuni. Hal ini menjadi masalah besar karena para penonton festival tidak ada tempat untuk mendarat, dan festival mungkin akan dibatalkan. Tetapi Dottie memberitahu kepada semuanya bahwa ini bisa diatasi dengan Mr. Mayday diperbarui, dan memilih pemadam kebakaran yang kedua. Sayangnya tidak ada yang mau menjadi pemadam kebakaran, yang membuat Mr. Mayday bersedih. Dusty pun mendatangi Mr. Mayday dan berusaha membujuknya agar kembali bersemangat. Tetapi Mr. Mayday sudah putus asa dan menganggap semua ini sudah berakhir karena dirinya yang sudah tua, dan semua penghargaannya hanya tinggal kenangan. Untungnya Dusty menawarkan diri menjadi pemadam kebakaran menemani Mr. Mayday. Mendengar hal itu, tentu saja Mr. Mayday merasa senang. Keesokan harinya, Dusty bersiap-siap untuk menemui Blade Ranger di Piston Peak, yang merupakan kenalan dari Mr. Mayday dan pesawat yang akan melatih Dusty. Setelah persiapan, akhirnya Dusty berangkat menuju Piston Peak Air Attack. Saat tiba di Piston Peak, Dusty disambut dengan Dynamite yang merupakan anggota pemadam kebakaran di Piston Peak. Dusty juga diperkenalkan dengan rekan dari Dynamite dan anggota pemadam kebakaran yang lain, yaitu Dipper, Windlifter, Eddie, dan Meru. Saat sedang berbincang, tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan telah terjadi kebakaran. Semua anggota pun bersiap untuk segera pergi memadamkan api,
Karena penasaran, Dusty pun ikut untuk melihatnya. Saat di sana, semua pesawat termasuk Black Ranger dan Dynamite melakukan pekerjaannya dengan hebat, yang membuat Dusty kagum. Setelah selesai, Dusty menemui Black Ranger dan memintanya untuk mengajari dirinya. Black pun menyuruh Maru untuk memodifikasi Dusty sedikit. Ban Dusty pun diganti dengan alat penyemprot air. Kemudian, Dusty pun mulai dilatih oleh Black Ranger dengan berbagai latihan. Mulai dari terbang melintasi canyon, cara mengambil air, cara menyemprot, dan hal-hal penting lainnya. Ada satu hal yang sulit bagi Dusty, yaitu melewati jembatan. Ia kesulitan karena untuk melewati jembatan diperlukan kecepatan yang tinggi. Sedangkan Dusty harus menahan lajunya. Setelah selesai berlatih, Dusty dihubungi oleh skipper, yang memberitahu Dusty bahwa gearboxnya sudah ada dan akan dikirimkan malam ini. Tentu saja berita ini membuat Dusty sangat senang. Malam harinya, Dusty diajak oleh Dipper dan yang lainnya untuk menonton sebuah video tentang Black Ranger yang dulunya adalah artis dari sebuah film. Dusty sangat penasaran kenapa Blade sekarang menjadi pemadam kebakaran, tetapi tidak ada yang tahu alasannya. Keesokan paginya, badai sepertinya akan datang, dan Blade menyuruh semua anggota pemadam untuk bersiap termasuk Dusty. Pada saat memadamkan api, Dusty melakukan pekerjaannya dengan baik, dan ia berhasil menyelamatkan Dynamite dan rekan-rekannya. Mereka pun kembali dengan selamat. Malamnya, mereka pergi menuju pesta yang diadakan oleh Chad. Karena Dusty diundang oleh Chad yang merupakan inspektur taman dan orang yang mengurus hotel di Piston Peak. Di sana mereka bersenang-senang dan bertemu dengan Winnie dan Harvey. Paginya Dusty dihubungi oleh Chuck. Chuck memberikan kabar buruk bahwasanya gearbox milik Dusty tidak ada. Rupanya itu kesalahan dalam penulisan dan mereka sudah mencarinya di mana-mana, tetapi mereka tidak menemukannya. Mendengar hal itu, Dusty merasa bersedih. Setelah itu, Dusty mendapatkan panggilan bahwa telah terjadi kebakaran yang disebabkan karena tamu pesta dari Chad. Ia pun pergi bersama Black Ranger untuk memadamkan api. Tetapi saat Black memberikan arahan, Dusty tidak fokus karena memikirkan tentang gearbox miliknya, yang membuatnya melakukan kesalahan dengan membuang semua muatannya, yang seharusnya sebagian saja. Dusty berusaha mengisi muatannya di sungai, tetapi Blade melarang karena angin yang terlalu kuat. Tetapi Dusty tidak menghiraukan Blade dan benar saja Dusty mengalami kesulitan. Untungnya Dusty berhasil selamat. Blade pun memarahi Dusty dan menanyakan alasannya. Akhirnya Dusty mengatakan bahwa gearboxnya sudah rusak, sehingga ia tidak bisa memaksakan dirinya dan tidak bisa balapan lagi. Blade mengatakan mereka harus berlindung pada tambang tua karena api yang semakin besar. Di sisi lain pada hotel, Chad melakukan acara pembukaan, tetapi itu semua menjadi kacau karena api yang mulai menyebar, sehingga mereka mulai melakukan evakuasi. Evakuasi terlambat diakibatkan Chad tidak mendengarkan peringatan dari Maru untuk evakuasi lebih cepat. Semua mobil dan pesawat pun keluar dan pergi dari hotel. Kembali ke Dusty. Saat api sudah padam dan mereka hendak kembali ke hanggar, Blade terjatuh karena badannya yang terkena api, yang membuat Dusty memanggil windlifter untuk membantunya. Saat di markas, Maru mengecek keadaan Blade dan berusaha memperbaikinya. Malamnya, Blade beristirahat di hanggar untuk memulihkan dirinya. Kejadian ini membuat Dusty merasa bersalah, dan seharusnya Blade meninggalkannya saja. Tetapi Maru mengatakan bahwa Blade tidak akan melakukan hal itu, karena temannya Nick yang merupakan rekan pada filmnya yang mati akibat terjangan angin, dan Blade berjanji pada dirinya untuk tidak meninggalkan temannya lagi. Di tempat lain, para mobil dan kereta tidak bisa pergi meninggalkan hotel, karena api yang menutupi jalan keluar. Dusty dan teman-temannya pun bersiap pergi memadamkan api. Tetapi karena Chad yang serakah mengambil air milik pemadam kebakaran untuk melindungi hotel miliknya yang mengakibatkan air pada markas pemadam kosong. Hal ini membuat mereka pergi dengan persediaan yang sedikit. Mereka pun berangkat dengan melewati api, karena itu adalah jalan tercepat menuju jalur utama. Untungnya mereka berhasil melewatinya dan segera memadamkan kobaran api pada jalan keluar, yang membuat mobil dan kereta dapat keluar.
Saat memadamkan api, Winlifter mendapatkan info bahwa dua mobil tua yang merupakan Harvey dan Winnie terjebak di Aungerin Canyon. Dusty pun segera berangkat ke sana dengan izin dari Winlifter. Akhirnya Dusty tiba di Aungerin Canyon dan melihat Winnie dan Harvey. Ia pun berusaha mencari air untuk memadamkan api, tetapi banyaknya rintangan membuat Dusty kesulitan mengambil air di sungai. Karena api yang semakin besar membuat jembatan hampir saja roboh, sehingga Harvey dan Winnie hampir terjatuh. Untungnya Blade datang dan menahan Winnie yang membuatnya selamat. Karena kesulitan mendapatkan air, Dusty pun berusaha mengisi air pada air terjun dengan memaksakan mesinnya hingga pada batasnya. Untungnya, ia berhasil mendapatkan air dan memadamkan api pada jembatan, sehingga Winnie dan Harvey berhasil selamat. Karena memaksakan dirinya hingga melewati batas, mesin Dusty akhirnya mati dan ia pun terjatuh. Paginya, ia dibawa ke markas untuk diperbaiki, yang memakan waktu selama berhari-hari. 5 hari berlalu dan akhirnya Dusty sudah sadar. Semua rekannya tampak senang dengan hal itu. Maru memberitahu Dusty tentang gearbox miliknya. Awalnya Dusty mengira bahwa gearboxnya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tetapi Maru mengatakan bahwa gearbox milik Dusty telah diperbaiki olehnya. Dan itu membuat Dusty merasa senang. Dusty pun diberitahu Blade bahwa ia berhasil mendapatkan sertifikat pemadam kebakaran, sehingga Dusty resmi menjadi pesawat pemadam kebakaran. Dengan terpenuhinya syarat, bandara akhirnya kembali dibuka dan festival jagung tetap berlangsung. Di akhir film, kita diperlihatkan atraksi dari tim pemadam kebakaran Piston Pit. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.